Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru halih kepiye bisa ditemu apa ayah jubahu yen to ngali-ngalingi ing Allah apa syai'un wa huwa uta Allah iku alladzi zat azharo kang lahirake sapa ladzi kullah syai'in ing saben-saben suwiji bima kelawan barang asyraka kang mencorong apa ma alaihi atase kulli syai' min nuril wujudi saking nur wujud. Waqad kana lan teman-teman maune ana apa kullu syai' iku fi zulmatil adami ing dalam petenge ora ana kama kaya keterangan taqaddama kang wis dingin apa ma. Wa bidzuhuri hilan kelawan pertelane nuril wujud saged Gusti Allah saged fil asyai dalam pira-pira suwiji-wiji dhaharat pertela apa asya. Wa idza kana apa zuhurul asyai pertelane suwiji-wiji ana iku mutawaqqifan kandhek alaihi ing atase nuril wujud atau Gusti Allah saged payastakhilu mengko mukhal apa antah jubahu yen to ngaling-alingi apa asya hu ing Allah hatta yakuna sehingga ana Allah iku khofian samar ghairu dhahirin tur iku ora pertela wa innal izhara krana sak temene nglahirake iku innama yufidu ing pestine aweh faedah apa izhar zuhurul mudhiri ing pertelane zat kang ngetokake kang lahirake la khafa'ahu ora samare mudhir. Kaifa yutasawwaru hale kepiye bisa ditemu apa ayah jubahu yen to ngaling-alingi Allah apa syai'un wa huwa uta Allah iku alladzi zat dhahara kang pertela ladzi bi kulli syai'in kelan saben-saben suwiji haddas tadalla senggo ngalap dalil alaihi ing atase Allah sapa al mustadilluna pira-pira kang padha ngalap dalile bil asya'i kelan pira-pira suwiji-wiji kama qala Allah taala sanurihim ayatina bakal meruhake sapa ingsun him ing nas ayatina ing pira-pira ayat ingsun fil afaqi ing dalam pira-pira pejajahan wa fi anfusim lan ing dalam pira-pira awak dhewe nas menungso hatta yatabayyana sehingga pertelo lahum kedue menungso nas apa annahu satemene Allah iku al haqqu zat kang hak wa dzalika utai mengkono-kono istadalla alaih iku li annal athara krana satemene labet iku ya dulu nuduhake apa athar alal muathiri ing atase zat kang gawe labet wa yu'rafu lan dikawuri sapa muathir bihi kelawan athar. Wahada mengkote iki makom iku makomul mustadillina makome pira-pira wong kang ngalap dalil al-du'afa ikan pira-pira apes. Kaifa hali kepiye yutasawwaru bisa ditemu apa ayah jubahu yen to ngaling-alingi Allah apa syai'un wa huwa Allah iku alladzi dzat dhahara kang pertela sapa ladzi fi kulli syai'in bidzatihi kelawan zate ladzi Allah kama yaquluhu kaya barang kang ngendikake ing masapa ahlus syuhudi ahline ningali Gusti Allah au bi mahasini sifatihi atau kelan pira-pira bagus sifate Allah wa asma'i lan pira-pira asmane Allah kama yaquluhu ing masapa ahlul hijabi ahlul hijab wal asya'u mongko te pira-pira suwiji-wiji kulluha ya sakabehane asya iku majali wa madzahiru pira-pira nggon pertela wa madzahirulan tegese pira-pira nggon pertela lidzuhuri ma'ani asma'ihi maring pertelane pira-pira maknane asmane Allah taala
allati ya kang utai ma'ani asma'ihi iku tafasilu ma'ani sifatihi, piro-piro princi-princine, piro-piro maknane, piro-piro sifate Gusti Allah Ta'ala. Niku nek ten susunan Arab semua niku jamak, kata jamak mulo tak gawe piro-piro, jane jithok wis cukup. Wa yadharu mongko pertelo fi ahlil izzati ing dalam ahline mulya apa konhu Allah ana iku muizzan dat kang mulyaake. Wa fi ahli dzillati lan ing dalam ahli ina ai fa yadharu fi ahli dzillah apa konhu anane Allah iku mudzillan dat kang nginaake. Wa fil ihya'i lan ing dalem nguripake fayadharu fil ihya apa makna asmihi maknane asmane Allah al-muhyi ya asma al-muhyi. Wayadharu inda salbil arwah lan ing dalem nalikane nyabut ndedel pira-pira ruh apa sing yadharu sing pertelo makna asmihi maknane asmane Allah al-mumitu ya asma al-mumit kang mateni. Wa indal auto ilan ing dalem nalikane peparing yadharu apa makna asmihi maknane asmane Allah al-mu'ti zat kang paring. Wa indal man ilan ing dalem nalikane nyegah yadharu apa makna asmihi maknane asmane Allah al-mani ya asma al-mani. Wa inda ifadatil fadli lan ing dalem nalikane ngloberake anugrah apa sing pertelo makna asmihi maknane asmane Allah al-karimu ya makna asma al-karim al-karimi nggih saged rafa jer saged sedaya nika wa inda ijabati doa lan ing dalem nalikane disembadanane doa yadharu apa makna asmihi maknane asmane Allah al-mujibu ya asma mujib. Wa inda taslitihi lan ing dalem nalikane oleh nguwasaake Allah al-madarra ing kemlaratan wa jalbal manafi ilan narik pira-pira manfaat yadharu apa makna asmihi maknane asmane Allah ad-darru an-nafi'u zat kang paring melarat lan kang paring manfaat ila ghairi dzalika temeka maring liyane mengkono-mengkono kang tinutur. Kaifa hale kepiye yutasawwaru bisa ditemu apa ayah jubah yen to ngali-ngali ing Allah apa syai'un wa uti Allah iku alladzi zat dhahara kang pertelo sapa ladzi likulli syai'in kedue saben-saben suwiji. Ai tajalla tegese pertelo sapa ladzi Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suwiji hatta arafahu sehingga ngawruhi apa kullu syai'hu ing Allah walidalan krana iki arafa kana ana apa kullu syai' ana iku sajidan sujud lahu maring Allah wa musabbihan lan maca tasbih nyucikake bihamdihi kelawan muji ing Allah. Walakin la nafqahu tetapi ora paham sapa kita zalika ing mengkono-mengkono tasbih lan tahmid musabbih lan hamdi wa kullu syai'in mongko te saben-saben suci ku arifun ngawruhi bihi kelawan Allah ala qadri tajallihi ing atase kira-kira pertelane Allah lahu maring kullu syai' wa ing kana lan senajan ana iku fil asya sapa man wong layak diru kang ora mampu ngegungake sapa man Allah ing Allah haqqa qadri kelawan saknyatane ngegungake ing Allah linaksi makrifati krana kurange makrifate man wa kusuri halan cupete makrifat lintifa la lintifai asliha ora krana sepine asale makrifat. Kaifa hale kepiye utasawwaru bisa ditemu apa ayah jubahu yen to ngaling-aling Allah apa syai'un wa wuti Allah iku adz-dzahiru zat kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in ing dalam sadurunge wujude saben-saben suci li tahaqquqi hadil ismi krana dadi nyatane iki asma lahu kedue Allah azalan ing dalam zaman azali wa abadan lan ing dalam saklawase wa zuhuruhu mongko te pertelane Allah taala iku zatiyun bangsa zat lahu kedue Allah ghairu muktasabin kang ora dipurih ora digoleki wala mustafadun lan ora dialap wala maklulun lan ora diilati wa zuhurul aqwan utawi pertelane pira-pira kaun niku barang-barang sing maujud iku nasiun cukul min tajallihi saking ngedenge Allah alaihi ngatasé aqwan alaiha ing ngatasé aqwan bisifati zuhuri klan sifat pertelo
Kaifa mongko hale kepiye takunu ana apa akuan iku hajibatan ngaling-alingi lahu maring Allah. Kaifa hale kepiye utasawwaru bisa ditemu apa ayah jubau yen to ngaling-alingi Allah apa syai'un wiji-wiji. Wa Allah iku azharu luweh pertelo min kulli syai'in. Li annal wujuda krana sak temene wujud iku adhar luwih pertelo minal adami tinimbang sangka ora ana ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah walina anna dzuhurad dzati lan sak temene pertelo kang bangsa zat iku aqwa luwih kuat minal arudi tinimbang sangka pertelo kang bangsa anyar teka wa dzuhural mutlaq lan sak temene pertelo kang mutlak iku aqwa luwih kuat minal muqayyadi tinimbang sangka pertelo kang dikoyidi wadda imalan sak temene perkara kang langgeng ay wali anna daima iku aqwa luwih kuat minal mungsarimi tinimbang sangka perkara kang putus kang pedhot wa inna malam yudrak lan ing pestine ora bisa ditemu sapa Allah lil ukuli maring pira-pira akal ma'asyiddati zuhurihi sarta bangete pertelane Allah wa inna malam yudrak li anna syiddata zuhuri krana sak temene bangete pertelane Allah iku layutikuha ora mampu ing siddata dhuhur sapa du'afa pira-pira apes kal khofasi kaya dene lawa yabsuru ningali apa khofas bilaili ana ing dalam waktu bengi dunan nahari ora ing dalam waktu awan lali khofain nahari ora krana samare awan wastinarati lan padange nahar bal li syiddati dhuhuri balik krana bangete pertelane Gusti Allah atau bangete pertelane nahar ten mriki gawe nahar fa inna basarul khafasi mongko sak temene peningali lawa iku dhaifun apes bibah rihi kelawan blereng iku dhaifun apes yub hiruhum blerengi ing basarul khafas apa nurus syamsi nure srengenge idza asyraqat ing dalem nalikane mencorong apa sames paya gunu mongko ana apa siddatu dhuhurin nahari bangete pertelane awan ma'adhu fi basarihi sarta apese peningali khufas iku sababan dadi sebab limtina ibsarihi maring kecegahe oleh ningali khufas pala ya mongko ora bisa ningali apa khufas syai'an ing suwiji-wiji illa idam tazaja angin ing dalem nalikane campur apa adzulamu peteng bidoi kelawan cahaya wa dhaufa lan apes apa zuhuruhu pertelane dau pakadzalika khufas al ukulu utai propro akal iku dhaifun apes wa jamalul hadratil ilahiyatu utawi baguse keharibaane bangsa Gusti bangsa pangeran ya Gusti Allah kang dadi pangeran iku fi ghayatil isyraqi tetep ing dalam katoke mencorong wal istinarati lan padang fasorot mongko dadi apa syiddatu zuhurihi bangete pertelane Gusti Allah iku sababan dadi sebab li khafaihi maring samare Gusti Allah li khafaihi maring samare Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki napa nyontokake kalau wingi dipun ngendikaaken dening Mbah Kyai Musoneb bilih Gusti Allah menika kaun menika semua yang wujud itu semuanya gelap yang menerangi bisa menjadi seperti ada itu tampaknya Allah karena tampaknya cahaya Allah di dalam kaun ini maka kaun ini bisa menjadi terlihat bisa menjadi jelas bahkan anehnya setelah kaun ini jelas malah justru kaun ini yang menghalang-halangi kita melihat Gusti Allah itu kan aneh. Jadi semula sebelum ada nurul wujud, nur wujudnya Allah semua tidak terlihat. Kemudian datang nurul wujud atau Gusti Allah tampak di situ, yang dibahasakan di sini nurul wujud. Maka semuanya menjadi terlihat. Anehnya ketika semua menjadi terlihat,
Allah justru tidak kelihatan. Wis pancen gumun kabeh niki Mbah Kiai ngarep-ngarep gumun terus kok iso ngono. Sebagaimana di dalam makalah ini Mbah Kiai mengungkapkan keajaibannya. Keajaiban yang ya karena itu sesuatu yang mengherankan, ya tentu Mbah Kiai sendiri ya heran tidak ditemukan apa sebabnya. Tapi Mbah Kiai mengkritik pada kita, kepada orang awam seperti kita. Kok bisa yo Gusti Allah iku ketutupan nganggo swiji-wiji, nganggo apa wae. Padahal sing ngetokno swiji-wiji iku ya Gusti Allah. Bagaimana mungkin Allah itu bisa terhalang dengan sesuatu, oleh sesuatu, padahal yang menampakkan sesuatu itu sendiri adalah Gusti Allah. Ini rasa aneh yang dirasakan, keanehan yang dirasakan oleh Mbah Kiai Musoneb. Bima asyraka alaihi, ya, Gusti Allah menampakkan segala sesuatu dengan nur wujud, dengan cahaya yang menyinari sesuatu itu. Padahal sebelumnya sesuatu itu gelap, sepertinya tidak ada sama sekali. Baru ada setelah ada nurul wujud. Tapi yang aneh, kenapa yang ada, yang disinari oleh nurul wujud itu justru menghalang kita tidak melihat kepada nur itu. Sampeyan wis ngerasa keanehan ini, wis ngerasa aneh dereng sampean. Semula kita ini tidak ada, semula ini gelap. Datanglah nurnya Allah sehingga semua menjadi jelas. Tetapi setelah menjadi jelas, kenapa kita tidak melihat Allah? Kenapa kita tidak melihat Allah? Yang kita lihat hanya kanan kiri kita yang disinari oleh nurul wujud. Allah yang menciptakan, Allah yang menampakkan, justru tidak kita lihat. Aneh mboten niku? Ah ngene niki, sampean peteng dandap-dandap ora weruh dalan, nyandung-nyandung. Begitu listrik menyala, sampean ora weruh listrik. Tapi weruhe sampean kiwa tengen sing apik-apik iku. Niku berarti segala sesuatu yang sampean lihat itu menghalangi sampean melihat si sinar. Karena sampean sibuk melihat apa yang di kanan kiri, sehingga sampean tidak sadar kalau di sana ada sinar yang menerangi. Gambaranipun kados ngoten niku. Paham nggih? Nggih, nggih. Sebagaimana yang diterangkan dulu. Fa biduhuri fil asya' dhaharat. Dengan tampaknya Allah di dalam segala sesuatu, maka segala sesuatu itu menjadi jelas. Wa idza kana zuhurul asya' mutawaqqifan alaihi fayastakhilu an tahjubahu hatta yakuna khafiyan. Nek jelasnya sesuatu itu tergantung pada keberadaan Allah, kepada penampakan Allah, maka ya sangat mukhal jika Allah itu kok lantas menjadi samar, tidak jelas. Yang jelas malah yang disinari oleh Allah. Sinarnya itu sendiri malah tidak melihat. Kan keanehan to niku. Lha nek sampean mboten paham ya pancen memper wong niki aneh. Jadi memang ini aneh. Sing jenenane nglahirake iku mestine kudu maknane iki kudu berarti sing nglahirake dadi cetha. Sing nglahirkan itu mestinya harus jelas, harus lebih tampak. Tapi kenapa al-mudhirnya itu justru tidak tampak karena terhalang oleh yang ditampakkan itu. Ya seperti tadi. Ketika gelap gulita kita natap-natap tidak ngerti di sana ada apa, di sana ada apa. Ketika listrik itu menyala, kita melihat segala sesuatu tapi tidak sadar kita kalau ini ada cahaya. Begitu cahaya mati, sampean baru sadar. Terus begitu. Nah, ngaten niku. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah itu akan terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu tampak pada setiap sesuatu.
Ini kan makanya ada kata-kata bikulli syai' fi kulli syai' li kulli syai'. Kados kalau wingi sampun kula aturaken bilih ahli syuhud itu berbeda-beda makamnya. Kemarin sudah saya terangkan, ada yang sebelum sesuatu itu dilihat sudah lebih dulu melihat Gusti Allah, qoblah. Tapi ada juga yang melihatnya itu setelah melihat kullu syai'. Seolah-olah kullu syai' itulah yang menampakkan adanya Allah. Terus bagaimana Allah itu terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu tampak pada segala sesuatu. Nah niki, sehingga orang-orang yang mengambil dalil itu akan bisa mengambil dalil keberadaan Allah dengan sesuatu yang dilihat. Seperti yang Allah dawuh, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Saya Allah akan menampakkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan saya di semua sudut-sudut penjajahan bumi ini, dan bahkan di dalam dirinya orang itu sendiri, sehingga tampak bagi mereka zat yang hak. Niki karena bikulli syai'in, artinya Gusti Allah itu ada pada setiap sesuatu. Carilah di situ akan ketemu sama pada Gusti Allah. Carilah Allah itu pada dirimu sendiri, kamu akan ketemu Allah. Bagaimana cara mencari Allah pada diri kita sendiri? Banyak rahasia-rahasia yang ada pada kita yang kita tidak paham. Akhirnya pertanyaan kita, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang membuat ini semua? Maka akhirnya sampean akan ketemu pada Allah. Jadi akan ditampakkan oleh Allah kepada orang-orang itu ayat-ayat saya di dalam penjajahan bumi. Sampean melihat langit, sampean melihat gunung, di sana sampean akan ketemu Gusti Allah. Dan itu artinya Allah itu zahara bikulli syai', dengan segala sesuatu itu. Kita perlu istidlal, oh iya kuwi ngono-ngono, oh berarti ana Allah. Oh kuwi ngono-ngono berarti ana Allah. Niku sing dimaksud bikulli syai'. Di tahapan yang paling rendah. Bikulli syai' niku tahapan yang paling rendah. Kita melihat pada Allah perlu kita istidlal, ngalap dalil kanthi kulli syai' yang kita lihat ini. Lebih dulu baru kita akan ketemu Gusti Allah. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun misalnya. Dan di dalam dirimu sendiri apa kamu tidak berpikir? Sama nate mboten angen-angen gagas dateng awake sampean. Banyak hal-hal yang sampean temukan pada diri sampean sendiri yang sampean tidak paham. Nggih mboten? Kita akan menemukan sesuatu pada diri kita sendiri yang kita ini tidak paham. Susunan awak, apa itu namanya saraf-saraf yang ada pada diri kita itu katanya jutaan saraf. Bahasanya Arabnya meliyunan saraf. Ketika kita dalam keadaan fit, muda, saraf itu masih semua berfungsi. Ketika kita semakin menua, saraf itu akan mati satu demi satu. Sehingga terus membawa kita kepada ardalil umur. Akhirnya kita tidak berdaya apa-apa seperti ketika kita dilahirkan pertama oleh ibu kita. Nah, semua ada. Mestinya kita tidak perlu jauh-jauh ke sana. Berpikirlah pada diri kita sendiri saja. Kita bisa berbicara, kita bisa membau di mana. Ini sing unsur semarake awake dhewe iso ngambu, iso mikir. Udahlah sak bajek nek sampean gelem mikir. Ketemu Gusti Allah pada sesuatu yang sampean lihat. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini artinya Gusti Allah perintahkan kepada kita ketika melihat sesuatu itu jangan materinya itu yang sampean lihat. Tapi cobalah cari Gusti Allah di situ. Akan ketemu dengan sebuah pertanyaan, bagaimana unta ini dibuat oleh Allah? Bagaimana unta ini dibuat? Nanti akan ketemu Allah. Nek awake dhewe ndeloke mung lekak-lekuke unta, wah apike rak karuan. Ndak sampai berpikir kaifa khuliqat ya ora bakalan ketemu Allah. Sami ya lan delok wong ayu lan iki lagi paham sama nek tak contokke ngene.
Wah, ayune. Sampean mboten weruh Gusti Allah karena sampean melihat zatiahnya orang itu. Tapi coba pertanyaan sampean itu dipindah, bagaimana Allah menciptakan wanita secantik itu. Piye yo? Kok ora padha karo kae padahal irunge yo ning tengah. Mripate yo ngono. Bibirnya ya gitu, pipinya buka, tapi sing kae kok ketok ayu. Kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan. Ketemu mangke sampean Gusti Allah. Dari justru kita akan menemukan Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Pertanyaan yang tidak bisa kita jawab itu justru menunjukkan adanya Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada pilar yang menyangga. Zaman weruh ndi cagake langit ndi. Bagaimana Allah mengangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana bumi ini dipasang, gunung itu dipasang oleh Allah. Sampeyan kira-kira sembayangke Gunung Ungaran ki lamun sing gawe menungso pirang bego ae sing ning kono. Kanggo numpuk-numpuk niku. Ndak akan ketemu lagi kayak Gunung Ungaran. Belum nanti sampean melihat gunung dalamnya ada api, bahkan di bawah laut ada gunung api. Subhanallah, wa ilal jibali kaifa nusib. Sampean akan ketemu Gusti Allah. Satu-satunya Tuhan yang harus kuasa, yang harus punya sifat memaksa. Dan bagaimana Allah itu bisa terhalang oleh sesuatu yang Gusti Allah itu ada di dalam sesuatu itu. Nah, bikulli syai' dan fikulli syai' ini beda. Kalau bikulli syai' kamu akan melihat Allah dengan segala sesuatu itu. Kalau fikulli syai' sampean akan melihat Allah di situ, ketemu sampean melihat Allah. Jadi kalau bikulli syai' itu sesuatunya yang kita buat untuk melihat Allah. Tapi kalau fikulli syai' di dalamnya itu ada Gusti Allah. Nah, bahkan menurut ahli syuhud yang kemarin saya katakan, ahli syuhud itu kemarin orang yang menyaksikan kehadiran Allah di mana saja, niku mengatakan bahwa melihat Allah dengan zatnya. Bon, niki mboten usah kita kembangkan, kita tidak sampai kepada situ. Di sini dikatakan bidzatihi, dzahara bidzati kan dzati Allah. Kalau kita pakainya yang belakang ini, au bimahasini sifatihi wa asma'ihi. Allah ada di situ dengan apa kita tahu, dengan sifat-sifat dan nama yang ada di situ. Jadi sifat dan nama yang ada di situ itu bagi kita, bagi ahlul hijab. Mula sejatosipun segala sesuatu yang ada itu hanya merupakan objek bagi penampakan Gusti Allah. Segala sesuatu yang ada ini hanya objek bagi penampakan asma dan sifatnya Allah. Bagi menggambarkan seperti ini, ketika kita menyaksikan kemuliaan, keunggulan, kemuliaan ada di dalam satu tempat. Nah, jadi ini kita akan ketemu dengan apa yang kita lihat ini, bahwa Allah yang menciptakan ini mu'izzan, ini zat yang mulia. Ketika kita melihat kematian, ada orang mati, maka kita akan ketemu asma Allah yang namanya Al-Mumit. Sebagian ada yang dihidupkan tidak ikut mati padahal sama-sama mengalami bencana. Kita akan ketemu nama Allah Al-Muhyi. Orang ada yang terpaksa, dipaksa, tidak bisa akan berbuat apa-apa. Dia akan terpuruk dalam satu persoalan. Ya, kita akan ketemu nama Allah Al-Addar. Orang tidak bisa apa-apa, tapi justru mendapatkan anugerah yang banyak. Kita akan ketemu asma Allah Al-Karim. Kita akan ketemu asma Allah An-Nafi, dan seterusnya. Wah, ini semakin mumet malih nih. Jadi artosipun di dalam sesuatu itu ada Tuhan. Ini milakno wingi disinggung-singgung masalah wahdatul wujud. Keindahan yang kita lihat di sana ada Tuhan yang maha indah. Kematian yang kita lihat di sana ada Allah Al-Mumit.
kehidupan yang kita lihat di sana kita akan menemukan al-muhyi, Allah yang menghidupkan. Dari sifat-sifat inilah, sifat-sifat yang kita lihat seperti ada inilah memunculkan asma Allah, menyimpulkan asma Allah. Maka di dalam setiap sesuatu kejadian apapun, maka di situ fi kulli syai' Allah ada di situ. Makin ten makalah sing badhe wingking, orang itu kalau memahami bahwa Allah hadir di dalam setiap kejadian, dia tidak akan bingung. Kenapa dia bingung? Karena dia belum paham kalau Allah hadir di situ. Misalnya kambing saya mati, Allah hadir di situ karena diambil dan dimatikan oleh Allah. Kula niku maune wah-weh napa? Kula dipitik 40 niku mati kabeh. Pas wayahe ngendhok niku. Awit cuwilik kula ramut, wis mun kula obati. Pas wayahe ngendhok udan-udan dikon mlebu ning kandang ora gelem kudanan terus mati kabeh ben. Saya tahu di situ ada Allah Al-Mumit. Enggak apa-apa. Silahkan Allah itu, karena itu sudah menjadi kehendakmu dan kamu ada pada kehendakmu ada di situ. Lah ngoten niku. Mangke sampean ora susah, nglakno kula mboten susah. Sampean selama ini susah terus karena apa? Karena sampean ndak paham kalau di dalam setiap sesuatu itu ada Allah yang mengendaki. Hanya sejauh mana kesadaran kita taslim pada kehendak Allah ini. Inilah nilai keimanan kita, ditaruhkan ada di situ. Imankah? Dan berkali-kali kita membaca la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada segala sesuatu kita masih aneh, masih kaget. Padahal sampean sudah sering berikrar tidak ada kekuatan, tidak ada reka daya kecuali dengan pertolongan Allah. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladzi dzahara likulli syai'in. Lah niki beda meneh. Niki kata-katane ngangge likulli syai'in. Bagaimana Allah itu akan terhalang oleh sesuatu, padahal Allah itu yang tampak untuk segala sesuatu. Ini artinya bahwa segala sesuatu itu punya modal makrifat kepada Allah. Tanpa Allah itu untuk segala sesuatu. Apapun yang ada di bumi ini tahu Gusti Allah. Sebenarnya begitu. Hanya pengertiannya itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang banyak. Karena Allah dzahara li kulli syai', untuk segala sesuatu tahu Gusti Allah. Sehingga dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit dan ada di bumi ini mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak tahu tidak akan mampu mentasbihkan Allah. Hanya kita sajalah yang tidak ngerti. Lakinlah nafkohu, kita tidak ngerti bahasa mereka. Saya pernah dalam suatu perjalanan diskusi dengan seorang teman yang sungguh sangat memang akliyah, rasional sekali. Tanya kepada saya, Kiai, di dalam Al-Quran ada yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Langit bumi pada waktu itu melihat pohon-pohon cemara, melihat pegunungan-pegunungan lewat itu dengan naik mobil. Itu maknane piye? Kok kabeh mentasbihkan Allah, kabeh memuji Allah, kabeh tunduk kepada Allah. Lah iya, tanya pada dia. Tanya kepada dia. Di sana ada makna bahwa Allah Maha Suci. Di sana ada makna bahwa Allah Maha Kuasa. Di dalam pohon-pohonan itu ada arti Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa. Allah disanjung-sanjung lewat pepohonan itu. Semuanya tunduk pada kehendak Allah. Lah tunduk ebi, tidak ada. Ketika ada bencana yang sudah diturunkan oleh Allah, tidak ada satupun yang berani membangkang aku ramati. Tidak ada begitu. Ketika panas melanda, panas tidak ada hujan bertahun-tahun, tidak ada yang membangkang Allah. Kamu harus mati karena sunnah saya, kalau tidak ada air kamu mati. Tidak ada yang berani aku ramati. Ben panas kok ya apa ora? Tidak ada. Semua tunduk pada kehendak Allah. Itu maknanya mentasbihkan. Kita lah nafkah, kita tidak paham.
Jadi pada kita sendiri, pada orang kafir sekalipun, dia punya apa ini, punya cikal bakal, punya embrio makrifat kepada Allah. Hanya ini tidak digunakan begitu saja, tidak digunakan. Nah, kalau ini sudah jelas, karena dulu kita pernah dibaiat oleh Allah. Ketika kita berada di alam dzurriyah, alastu birabbikum, kita semua sudah menjawab qalu bala. Iya Gusti, jenengan Tuhan kami. Ketika masih seperti merki-merki begitu di alam dzurriyah ini, maka artinya kita sudah punya bekal untuk makrifat kepada Allah. Andai kata kita mau berpikir sedikit saja lah, tidak usah banyak-banyak, kita tahu Allah. Karena orang itu tidak pernah berpikir itu, sing dipikir cuman kiwa tengene keberengen, orang sampai orang roh Gusti Allah ya tidak paham dia, apalagi manusia tentunya. Jadi hanya kurangnya makrifat saja, bukan tidak adanya makrifat sama sekali. Semua punya modal untuk makrifat kepada Allah. Jangankan kita manusia, binatang-binatang pun juga seperti itu. Kita tidak ngerti tasbihnya. Mula nek ana manuk aja dipateni. Sebab nek sampean mateni manuk padha karo mateni wong sing mentasbihkan kepada. Jangan kegampang membunuh makhluk-makhluk Allah. Karena semua makhluk Allah itu mentasbihkan kepada Allah, memuji kepada. Sampean membunuh satu saja tanpa alasan, berarti sampean mengurangi orang yang mentasbihkan Allah. Waduh. Repot mentau urip mboten. Nggih seperti itu kenyataannya kalau kita memang akan memasuki dalam area makrifat seperti itu. Lajeng kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa adz-dzahir qabla wujudi kulli syai'. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghalang Allah, padahal Allah itu ada lebih dulu sebelum wujudnya segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah niku azalian dan abadan. Allah itu dulu tanpa ada permulaan. Allah itu selamanya tanpa ada akhir. Maka keberadaan Allah itu sifatnya dzati. Tidak diupayakan bagaimana ayo kita membuat Allah seperti orang-orang yang membuat apa iku jenengane orang dulu yang pahamnya Gusti Allah iso gawe reca, gawe patung sak pinunggalane kemudian didewa-dewakan. Tidak seperti itu, dan tidak diambil dari mana-mana keberadaan Allah. Sudah ini tidak usah diperpanjang dan tidak ada ilat alasan. Allah ada begitu. Ini kan dawak-dawak ki sampean malah ora iso ngomong malih mangke sampean. Wah, segala sesuatu yang tampak ini ada karena penampakan Allah. Jadi Allah lebih dulu berada dari segala sesuatu. Tapi anehnya kenapa kita tidak melihat Allah? Kenapa sesuatu yang datang kemudian itu sampai orang delok Gusti Allah? Nek ana sampai ana anak ora kenal karo Pak niki sing misal mawon. Niki kan aneh mboten sampean? Aneh banget toh. Sampai ana Pak ora kenal karo anake. Gusti Allah kok ndak ngerti makhluknya, aneh. Mesti tahu apapun yang dilakukan dimanapun dan sifat-sifatnya ngerti. Sama dengan anak ketika tidak melihat orang tua ya aneh. Gambarannya seperti itu. Jadi Allah itu az-zahir qabla wujudi kulli syai'. Sebelum segala sesuatu ada, Gusti Allah lebih ada terlebih dulu. Ada lebih dulu. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghalang Allah, padahal Allah itu lebih jelas daripada segala sesuatu. Allah lebih jelas daripada sesuatu. Karena Allah itu sifatnya wujud, dan sesuatu yang ada itu gelap, tidak ada. Bagi ahli syuhud itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu hanya Allah. Maka Allah lebih jelas daripada segala sesuatu. Karena zuhurnya Allah itu dzati, sedangkan keberadaan kita itu baru saja kita ini toh sebentar lagi kita juga akan hilang lagi dari peredaran bumi ini. Kemudian muncul generasi baru, ada, hilang lagi. Wujud kita itu arodi, anyar teko. Zuhur keberadaan kita itu tidak mutlak. Keberadaan Allah itu mutlak. Keberadaan Allah itu masih diikat dengan nek ngene, nek mangan, nek ora loro, nek ora ngene.
Keberadaan Allah itu langgeng, sedangkan keberadaan kita itu terputus nanti pada akhirnya. Tapi kenapa Allah tidak melihat? Kenapa Allah terhalang? Aneh ini pertanyaan. Dari yang depan kaifa saman pun bisa menjawab dereng. Artinya kalau sama sudah bisa menjawab, tidak ada lagi pikiran di dalam kita kalau Allah itu terhalang. Berarti kita sudah melihat Allah dengan jelas. Seharusnya seperti itu. Nah, saiki nopo? Kok wong-wong iki kok ora weruh Gusti Allah padahal Gusti Allah ku luwih cetha. Nggih. Digambarke kalah Mbah Kiai ngeten. Lawa niku nek padang banget niku malah mboten semerep. Jadi daya lihatnya itu sangat lemah sekali. Sama ndeloki lawa ngeten iki ndak-ndak sing mabur. Mboten enten, kapan dhek mabur mesti natap-natap deh dalam keadaan sinar matahari yang terang. Karena apa? Karena penglihatannya itu lemah. Dia hanya bisa melihat ketika suasana itu remang-remang antarane ana sinar lan ora. Niku lagi iso. Atau bengi sisan malah mboten napa-napa. Karena matanya tidak silau. Sekali lagi karena penglihatannya sangat lemah. Kita pun juga begitu. Napa sampai orang melihat Gusti Allah padahal Gusti Allah ku cetha banget. Sebab akal kita itu lemah sekali. Akal kita wis lemah, dilemahkan dengan lingkungan yang kita lihat, disibukkan dengan lingkungan yang kita, semakin terpuruk akal kita. Sehingga kita tidak melihat Allah sama sekali. Pun ada pertanyaan, gini ngeten iki. Aduh, pas usum ngene kok angel men nggih pengajiane nggih. Ini justru untuk menebalkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa setelah seperti ini kita, kewajiban kita menghadapi sesuatu itu hanya istiqdat cawis-cawis, siap-siap, nah ikhtiar, tapi setelahnya itu sudah tidak ada persoalan. Karena setelah ikhtiar itu persoalannya sudah kepada Allah, sudah tidak kepada kita lagi. Apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jika ada orang sakit, kita ingat bahwa Allah itu yang yuhyi wa yumit wa yumridu sing gawe tiyang niku lara. Nek ning rumah sakit sing Islam nika enten tulisan napa menika ten kene. Mriko apa jenengane? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nggih sae sanget niku. Tetapi ya dipikir temenanan aja mung diwaca tok. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan. Kita jangan ikle karena sudah gini kita aman, belum tentu. Yang disiplin banyak yang tidak, ya juga banyak yang tidak. Jadi artinya mari kita ikhtiar. Dalam kondisi seperti ini memang itu menurut ahlul khubroh kita mesti harus pakai masker, harus jaga jarak. Tetapi di balik itu ada Allah yang menentukan. Ini harus kita yakini betul. Jadi ojo ikle lan ojo ikle niku ojo kemaki banget. Allah kabeh Gusti Allah ojo. Tapi ojo mung lahir tok nganggo ikhtiar tok tapi belakangnya tidak ada, merasa tidak ada Gusti Allah. Ngaten nggih. Nah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.